Mas Inman bisa mendengar? Silakan waktunya Mas Inman. Ya. Oh iya, aman-aman. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Ina dan teman-teman sekalian udah sudah berkenan hadir dalam diskusi kali ini. Saya pengen berbagi aja. Kebetulan ini salah satu bidang yang kebetulan banyak saya kaji secara akademis gitu. Walaupun secara akademik saya bukan lulusan sejarah ya, namun ini jadi salah satu topik studi saya gitu terkait terutama mengenai spiritualisme Jawa gitu dalam kerangkanya eh, monarki gitu atau ke kerajaan-kerajaan pasca Mataram setelah terbelah menjadi 4 kerajaan gitu. Saat ini saya berdomisili di Jogja gitu dan mungkin diskusi ini tentu tidak bermaksud menggurui tapi untuk kita jadi pemantik diskusi bersama gitu. Terutama mungkin tadi saya lihat sepertinya ada yang eh, ke- Pak Kunto yang kayaknya dari Kasunanan ya. Semoga jika emang ada kesalahan-kesalahan boleh banget dikoreksi. Mungkin boleh di slide selanjutnya. Oke, mungkin ini pengantar saja gitu bahwa mungkin teman-teman sudah pada tahu ya kerajaan Islam itu punya sejarah panjang di Jawa gitu dari Demak kemudian dia menjadi Mataram Islam dan kemudian terbelah menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta lewat Perjanjian Giyanti. Kemudian eh, terbelah lagi gitu dengan kehadiran Kadipaten Mangkunegaran melalui Perjanjian Salatiga dan yang terakhir ada Kadipaten Pakualaman gitu dan oke dan oke kemudian dari 4 kerajaan ini gitu mungkin saat ini yang memiliki kekuasaan secara politis gitu tinggal dua yaitu Yogyakarta dan Pakualaman gitu sedangkan Surakarta dan Mangkunegaran sudah kehilangan. Abang lihat ini ya, Zoomku ini spiritualitas sebagai fondasi monarki di Jawa, Surakarta, Yogyakarta, Pakualaman, Mangkunegaran. Di mute dulu ya. Oke, baik ya, Mas Imam silahkan dilanjutkan. Oke, mungkin boleh langsung slide selanjutnya aja, Mas. Nah, kalau kita ngomongin spiritualitas ya, bahwa kajian-kajian Barat gitu selama ini itu cenderung melihat spiritualitas itu sebagai bukan aspek kajian gitu, melainkan karena pola pandang sekular ya, bahwa eh, apa kita berfokus kepada hal-hal yang bersifat material gitu. Nah, eh, selama ini raja-raja Jawa baik yang era Mataram maupun setelah terpecah menjadi 4 itu menggunakan spiritualitas itu sebagai legitimasi kekuasaan politis gitu, yang nggak hanya berdiri gitu pada aspek kekuasaan politik gitu, tapi juga pengaruh secara kebudayaan gitu, secara sosial dan juga secara religius gitu. Misalnya kan eh, Sunan Pakubuwono dari Kasunanan Solo Surakarta gitu dia kan punya gelar kayak sahandap sampean dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susunan Pakubuwana Senopati ing Aloga Abdurrahman Saidin Panotogomo gitu. Jadi itu artinya kurang lebih raja atau sunan itu diposisikan sebagai sosok yang mulia gitu bahwa ia merupakan panglima perang kemudian sebagai tuan yang maha baik hati kemudian juga sebagai eh, tokoh utama agama gitu sebagai pusat kebenaran dari agama gitu jadi sunan atau sultan gitu atau adipati itu tidak dilihat lagi sebagai sekedar raja gitu sebagai raja politik tapi juga untuk permasalahan-permasalahan agama dan juga kebudayaan gitu. Ini tentu sebenarnya fenomena seperti ini itu nggak hanya terjadi di masyarakat Jawa, tapi juga eh, di monarki-monarki lain gitu, yang cenderung menggunakan agama gitu sebagai salah satu legitimasi
kekuasaan. Misal Inggris gitu. Di Inggris semua raja atau ratu kerajaan Inggris itu secara otomatis menjadi kepala gereja Anglikan gitu sedunia. Nah, itu juga yang bikin misalnya kenapa Raja Inggris atau Ratu Inggris tuh wajib beragama Anglikan gitu, sama seperti Yogyakarta atau Surakarta yang Sultan atau Sunan itu atau Adipati harus beragama Muslim gitu, secara keagamaan. Mungkin boleh dan oh ya satu tambahan yang kelewat juga bahwa melalui fondasi spiritualitas ini gitu dengan berbagai macam gelar itu tadi misalnya itu keraton atau kerajaan itu dan rajanya dilihat sebagai upaya menautkan gitu apa ya menghubungkan gitu antara dunia manusia gitu menghubungkan kata dunia gitu dengan dunia apa dengan Tuhan gitu dengan konsep-konsep teologisnya mungkin boleh lanjutnya. Ah, mungkin oh ya, ini seperti yang sudah saya tekankan tadi, otoritas politik gitu itu dilihat sebagai sama dengan gitu. Jadi otoritas politik itu otomatis bukan hanya berakal dari bukan hanya sekedar sama dengan otoritas spiritual, tapi otoritas politik itu juga lahir dari otoritas spiritual, ya nggak terpisahkan gitu. Termasuk mungkin kalau teman-teman upaya-upaya ini misal dilihat kalau di Kesultanan Yogyakarta itu ada sumbu filosofis gitu kan yang sekarang lagi didorong oleh Sultan Yogyakarta gitu yang berusaha menghubungkan gitu antara puncak tertinggi Gunung Merapi gitu sampai ke Laut Selatan dan Keraton Jogja itu ada di titik tengahnya gitu di titik tengah di antara sebuah garis filosofis yang menghubungkannya. Kemudian keraton-keraton ini yang warisan Mataram yaitu Surakarta dan Yogyakarta itu punya kesamaan konsep ya, kayak di tengahnya keraton, kemudian di depannya ada alun-alun, di belakangnya juga ada alun-alun gitu. Itu menyimbolkan keseimbangan gitu. Mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih dalam gitu. Jadi proses pembangunan gitu, misalnya kenapa pemilihan-pemilihan lokasi gitu kayak saat kerajaan Mataram terbentuk maupun pasca Mataram itu terpecah gitu, pemilihan-pemilihannya pun tidak dilakukan ya secara apa ya, secara ngasal gitu kayak kita bikin di titik A atau titik B gitu. Tapi ada banyak pertimbangan-pertimbangan spiritual yang dilakukan saat itu gitu. Termasuk penentuan-penentuan warisan gitu ya kayak antara kenapa Yogyakarta disebut Sultan, kemudian Surakarta disebut Sunan gitu dan kemudian kalau teman-teman melihat keraton gitu, misal Surakarta atau Yogyakarta itu punya perbedaan yang cukup banyak gitu secara simbolis terhadap apa aspek-aspek spiritual gitu dengan eh, apa Mangkunegaran maupun Pakualam gitu kayak misal Mangkunegaran itu jika duduk bersebelahan dengan Sunan atau Sultan tuh tidak boleh gitu berada dalam kursi yang sama tingginya gitu harus lebih rendah kemudian adipati itu tidak boleh memiliki alun-alun gitu. Itu kan sebenarnya upaya ya untuk menegaskan meski Mangkunegaran misal atau Pakualaman sudah terpisah gitu dari Yogyakarta, tapi ia tidak terpisah seutuhnya dan eh, tidak berada dalam posisi yang benar-benar setara gitu, melainkan ada posisi tertentu yang sedikit menegaskan kesultanan atau kasunanan tuh lebih tinggi gitu posisinya daripada Mangkunegaran atau Pakualaman gitu. Kemudian boleh lanjut, Mas. Nah, monarki gitu atau kerajaan itu memang lekat ya dengan berbagai macam hal-hal yang sifatnya ritualistik gitu. Dan ini kudu dilihat sebagai upaya raja gitu, sultan atau sunan atau adipati gitu atau pemimpinnya sebagai upaya menunjukkan kekuasaan spiritualitasnya gitu. Bagaimana apa raja ini punya posisi di mana dia mampu menghubungkan manusia dengan alam semesta gitu ataupun dengan ketuhanan gitu. Nah, eh
di Solo maupun di Jogja itu pasti punya ritualnya cenderung sama ya, kayak misal ada ritual grebek gitu, mungkin teman-teman udah tahu, atau sekaten gitu. Itu semua mungkin eh, peririsan ya, ada peririsan juga gitu antara bagaimana spiritual apa dengan kebudayaan Jawa itu dengan agama Islam gitu yang coba disatukan gitu. Dan itu kan udah diwariskan gitu kan selama berpuluh-puluh tahun atau beratus-ratus tahun gitu. Kayak grebek itu kan sebenarnya menegaskan ya bahwa raja atau sultan atau pemimpin tuh ia tuh punya kemampuan gitu kan untuk melindungi rakyat gitu, untuk menunjukkan bahwa eh, aku sebagai raja itu punya kemampuan gitu untuk melindungi kalian semua, untuk memenuhi kebutuhan rakyat gitu. Kemudian sekaten itu kan sebenarnya akarnya dari proses apa ya, Islamisasi ya, Islamisasi masyarakat Jawa. Dan kemudian ada satu yang sebenarnya cukup unik ya di kerajaan di Yogyakarta maupun Surakarta, yaitu eh Sunan atau Sultan itu punya budaya apa, punya, saya kurang tahu ya ini disebutnya sebagai mitos atau apa, mungkin sebagai tradisi ya, bahwa dianggap raja itu sama dengan apa, suami gitu dengan dari Kanjeng Ratu Kidul gitu kan, untuk menegaskan bahwa Sultan atau Sunan itu berdaulat di tanah Jawa gitu. Dan kemudian Laut Jawa juga, di Laut Selatan Sultan itu juga berkuasa gitu atas laut, karena ia merupakan pasangan spiritual dari Kanjeng Ratu Kidul gitu. Meski kalau Solo seingat saya doktrin ini sudah dihilangkan ya, kalau itu sejak Pakubuwono XII kalau tidak salah, dan kalau Jogja sejak Hamengkubuwono IX atau 10. Mungkin boleh selanjutnya. Nah, eh kalau kita ngomongin raja ya, ngomongin kerajaan gitu, itu pasti terhubung dengan konsep yang namanya otoritas gitu, bahwa dia sebagai, misal saya sebagai raja gitu, eh, apa sih yang bikin saya gitu, kekuasaan saya itu valid gitu, kekuasaan saya ini benar-benar perintah Tuhan gitu. Nah, itu salah satunya adalah selain agama, itu ada disumberkan dari namanya apa ya, Wahyu Kedaton gitu. Jadi kayak setiap raja itu dianggap punya ciri-ciri ketuhanan ya, apa, sudah diberikan wahyu gitu, wahyu keprabon, sorry mungkin saya salah ketik. Diberikan pertanda-pertanda khusus gitu, kayak misal saat kelahirannya ada gerhana dan lain-lain gitu. Jadi setiap raja itu pasti eh, punya simbol-simbol tertentu yang kemudian dilanggengkan ya lewat berbagai macam karya seni gitu. Dan eh, saat terutama ya saat era kolonial gitu, saat Belanda itu atau VOC dan Inggris mengacak-ngacak beberapa kerajaan gitu, itu juga dilihat sebagai apa ya, upaya untuk mengacak-ngacak harmoni di alam semesta gitu, karena kan masyarakat Jawa saat itu punya pandangan gitu bahwa raja itu khalifatullah, raja itu absolut gitu kekuasaannya, dan saat raja kalah gitu itu kan sebenarnya menjadi apa, menjadi suatu kebingungan ya, menjadi suatu dilema itu di dalam masyarakat gitu, karena terjadi perbedaan gitu antara ilmu eh, apa ya, kebudayaan yang diamini selama ini bahwa raja itu kekuasaannya absolut gitu, ternyata kalah gitu oleh eh, oleh kekuasaan asing gitu. Mungkin boleh selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya yang ingin saya simpulkan gitu dari diskusi hari ini, sebagai pemantik diskusi kita, adalah dalam konteks bahas monarki Jawa gitu ya, empat kerajaan yang sudah aku sebutkan tadi gitu, mereka ini nggak bisa dilihat sebagai sekedar kerajaan gitu, kayak yang banyak dilakukan oleh orientalis gitu ya, bahwa eh, kerajaan ini hanya sekedar orang mengaku-ngaku raja kemudian mewariskan kekuasaannya gitu, dan kemudian kalah gitu atau terpecah belah gitu. Tapi lebih daripada itu, kerajaan-kerajaan ini dilihat sebagai upaya gitu
masyarakat Jawa gitu dalam memadukan politik dan spiritualitas sehingga bisa menghadirkan harmoni gitu kan. Karena kalau kita ngomongin orang Jawa tuh kan hobinya pasti kan ngomongin soal harmoni, soal gimana alam semesta itu bisa berimbang, bagaimana manusia bisa terhubung dengan Tuhannya gitu dan lain-lain gitu. Nah, ini diupayakan gitu lewat sosok pemimpin gitu yang bukan hanya sekedar raja secara politik gitu atau raja secara hukum, tapi juga sebagai kompas moral gitu, sebagai Sayyidin Panatogomo gitu, sebagai orang yang mengatur otoritas tertinggi keagamaan gitu. Meski tentu ini ada keunikan ya, karena kalau kita bandingkan dengan monarki-monarki Islam lain, kerajaan-kerajaan Islam lain, kayak Yogyakarta dan Surakarta itu punya ciri khas sendiri, yaitu kalau saya katakan pengaruh Jawanya itu lebih dominan gitu daripada Islam itu sendiri gitu. Berbeda kayak misal kerajaan-kerajaan di India gitu, itu atau Iran gitu, mereka punya dampak punya pengaruh keagamaan gitu, pengaruh Islam yang jauh lebih kuat gitu. Mengapa ini bisa terjadi? Ya salah satunya mungkin karena penyebaran Islam ya secara kebudayaan gitu. Meski nanti kita bisa berdebat soal bagaimana ada Islam misalnya tidak sepenuhnya gitu disebarkan secara damai gitu. Namun banyak menggunakan kebudayaan-kebudayaan Jawa gitu sehingga Islam itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang baru gitu dan kemudian bertentangan gitu dengan nilai-nilai spiritual masyarakat Jawa, kebudayaan-kebudayaan masyarakat Jawa yang ada gitu. Dan sebenarnya ada konsep juga ya bahwa Memayu Hayuning Bawono itu atau harmoni menjadi kebaikan bagi alam semesta itu juga punya kesamaan pesan gitu kan dengan Islam soal rahmatan lil alamin gitu. Jadi ini menjadi perbedaan mungkin ya dibandingkan kerajaan-kerajaan Islam lain di luar Indonesia gitu atau bahkan di luar Mataram gitu itu cenderung konfliktual gitu kan dengan kebudayaan-kebudayaan. Kalau teman-teman misalnya belajar di Sumatera Barat gitu, kaum Padri dulu cukup keras gitu terhadap kaum adat karena dianggap musyrik, dianggap syirik dan lain-lain gitu atau mungkin Samudra Pasai atau bahkan kalau kita sampai ke India gitu kan itu cukup banyak banget kerajaan-kerajaan Islam yang melakukan puritanisasi gitu, mencoba mempuritankan menggantikan nilai-nilai kebudayaannya dengan nilai-nilai Islam gitu. Dan mungkin mana lagi ya? Mungkin gak usah jauh-jauh di beberapa kerajaan di Malaysia misalnya itu mereka sebenarnya punya banyak banget tradisi gitu yang berkaitan misal dengan patung, yang berkaitan dengan wayang gitu. Namun eh, eh, apa eh, penghormatan terhadap nenek moyang gitu itu banyak yang terhapuskan gitu karena penyebaran Islamnya itu dilakukan secara budaya ya ini bukan itu konfliktual gitu di mana budaya itu dilihat sebagai hal yang bertentangan dengan agama atau bahkan mengancam agama sehingga ia kudu dibatasin gitu, ia kudu dilawan gitu sehingga menjadi ekspresi puritanisasi agama Islam gitu di beberapa kerajaan yang akhirnya bertanggung jawab atas terhapusnya banyak sekali budaya-budaya lokal gitu di kerajaan-kerajaan yang akarnya Islam gitu. Meski begitu, misalnya Kasunan Surakarta itu juga cukup toleran ya. Selain soal budaya, kita mungkin tahu ada beberapa Paku Buwono, beberapa Sunan tuh punya kedekatan gitu dengan Belanda, punya aliansi strategis dengan Belanda. Ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi gitu. Kenapa pemimpin keraton gitu, pemimpin Kasunanan tuh justru dekat gitu ya dengan kolonial gitu yang saat itu di kerajaan-kerajaan lain justru bertentangan ya karena dianggap kafir atau kemudian dianggap penjajah gitu. Namun kerajaan-kerajaan di Jawa ini justru punya pendekatan yang lebih halus gitu. Kalau
meski banyak yang berkata, misal keraton tuh antek-antek Belanda gitu ya. Mungkin teman-teman sering dengar juga. eh tapi kalau saya mungkin itu melihatnya lebih sebagai aliansi strategis ya. Bagaimana monarki Jawa itu mencoba bertahan gitu, mencoba relevan gitu di tengah-tengah masyarakat gitu. Eh, di tengah-tengah masyarakat saat ada lawan yang lebih kuat gitu kan, karena kerajaan Belanda atau Inggris dan VOC itu kan apa ya, punya keunggulan secara taktik dan senjata gitu, dan jelas nggak bisa dihadapi secara konfliktual gitu, melainkan harus dihadapi secara strategis. Dan ini mungkin yang dilihat sebagai keraton dianggap sebagai antek Belanda gitu. Mungkin masih ada nggak ya Mas Heru? Seingat saya, Slide-nya ya. oh ini udah oke, slide terakhir mungkin. eh ini ada banyak sih mungkin referensinya, boleh teman-teman baca, dan kebanyakan memang ditulis oleh apa ya, orientalis gitu, oleh Indonesianis Belanda gitu, meski ya mungkin ini yang bisa jadi bahan refleksi ya, kenapa yang lebih banyak meneliti soal Indonesia, yang meneliti soal Jawa gitu, itu justru orang-orang Eropa, orang-orang Barat gitu, yang em, mungkin kita nanti bisa berdebat gitu soal bias gitu ya, soal perspektif, apakah tulisan-tulisan ini benar-benar ditulis berdasarkan kondisi yang ada gitu, atau mungkin dilihat dari perspektif kolonial, atau dilihat seperti yang sudah saya mention di awal soal perspektif sekular ya, bahwa banyak peneliti, banyak orientalis itu misalnya mengabaikan aspek-aspek spiritualitas gitu, mengabaikan aspek-aspek mistik gitu yang ada di kekuasaan gitu, dan hanya berfokus ke aspek fisik gitu, soal perangnya, soal perjanjian-perjanjian yang ada, soal pertempuran dan lain-lain. Mungkin begitu saja dari saya kembalikan ke moderator supaya kita bisa ngobrol lebih banyak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih presentasinya Mas Iman, sangat rinci dan sangat lengkap sekali dan cukup padat ya, ringkas padat tapi sangat kaya dan berbobot. Nah, beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari presentasi Mas Iman di sini adalah bahwa dengan keraton, raja, gelar, aktivitas orang-orang Jawa, terutama di Yogyakarta sendiri, itu ternyata dari hal-hal yang besar sampai hal yang kecil sekalipun itu merupakan simbol bagaimana kekuasaan itu tercermin dalam nama, dalam aktivitas dan dalam makna-makna yang berusaha untuk disampaikan Sultan pada masyarakatnya. Dan dari sini mungkin itulah simbol-simbol ritual setelah misalnya Mataram pecah. eh, dari sini terdapat apa fragmentasi lah di Mataram, sorry, di Surakarta, Yogyakarta, Pakualaman, Mangkunegaran dan sebagainya itu mulai berbeda-beda. Namun satu yang dapat saya tangkap di sini adalah bahwa simbolnya masih sama, yaitu dari raja turun ke bawah. Jadi top down gitu loh. Jadi dari raja turun ke bawah, dan itu sampai sekarang masih sama polanya. Itu cerminan bagaimana pola-pola spiritualisme Jawa yang tercermin dalam semua unsur-unsur kehidupannya. Baik itu dari kesimpulan ringkas dari saya. Nah, eh, sesuai dengan rundown berikutnya, ini berikutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Nah, di sini telah disampaikan bahwa materi yang berjudul simbol ritual sakralitas spiritisme dan kerangka monarki di pasca Mataram. Nah, di sini pemaparan materi sudah selesai dan kemudian lanjut sesi kedua, yaitu sesi diskusi dari dari diskusan dari anggota rapat. Nah, mungkin kalau ada tidak harus pertanyaan, mungkin kalau misalnya mau sharing atau mungkin mau sedikit mengoreksi menambahkan boleh juga, bagi Bapak Ibu, Mbak Mas bisa langsung resen atau mungkin langsung on mic saja. Terima kasih. Di sini ada ahli filsafat Jawa ini, Bu Parwatri, mungkin bisa sedikit sharing tentang materi ini, Bu Parwatri. Bisa membuka mic, Bu Parwatri, mungkin bisa sharing menambahkan.
Atau yang lainnya mungkin mau menambahkan. Mas Wahyu ini yang dari sejarah ini mungkin mau menambahkan ini Mas Wahyu. Simbol ritual dan spiritus Jawa dalam monarki, kerangka monarki pasca Mataram. Kalau tidak ada, mungkin mau menambahkan Mas Wahyu, Baik. Mbak Rani, Ah, gimana ada? sepertinya ya sepertinya sudah cukup, Sister. Oh iya iya. Baik, Baik, Mbak Mbak Ina. Ina mau izin mau menambahkan, boleh nggak dari saya, Mbak? Ya, silakan. Iya, eh, ini kan kebetulan saya orang Jawa juga. Nah, tapi Jawanya bukan keraton. Jawanya saya pesisir Semarang. Sebenarnya kalau mau dikatakan dengan jelas bukan Semarang ya, saya lebih ke Demak. Jadi kalau misalnya Mas Iman dari Yogyakarta, Mataraman, kalau saya dari ya Demaknya Kesultanan ya awal-awal Majapahit runtuh ya dari situ gitu loh. Jadi yang pembicaranya pesisir selatan, saya pesisir utara gitu, jadi kira-kira begitu. Nah, saya izin mau nambahin dikit, ini mau sharing saja. Nah, sebenarnya simbol-simbol ritual dan apa ya, unsur-unsur agamis dan sakralitas di kerajaan-kerajaan di Indonesia lah, nggak cuma Jawa, itu sebenarnya polanya sama. Kalau dari apa yang saya pelajari di ilmu sejarah ini, sebenarnya bukan belajar tentang sejarah saja, tapi tentang budaya-budaya pada umumnya. Nah, misalnya saya ambil contoh selain Jogja, misalnya Aceh, Samudra Pasai. Nah, tadi sempat disebutkan sama Mas Iman terkait legitimasi ya. Nah, sebagai misalnya gelar lah, gelar aja gitu loh. Sayyidina Panotogomo, penata agama, pemimpin agama dari suatu wilayah itu. Nah, itu mungkin legitimasi. Nah, lewat gelar. Nah, saya ambil contoh lagi misalnya dari Kerajaan Samudra Pasai. Di sini mereka melegitimasi kerajaan mereka sebenarnya kalau di sana bukan lewat gelar, tapi lewat naskah kuno. Jadi manuskrip kalau di Jawa kan ada Negara Kertagama, Bharatayuda. Kalau di Samudra Pasai, em, di Sumatera lah secara umum misalnya Tambo Minangkabau itu di Sumatera Barat. Nah, Tambo Minang Babat lah istilahnya Babat bagi orang Sumatera. Nah, Tambo Minangkabau itu legitimasinya setelah saya baca terletak ada di eh, bagaimana orang-orang Minangkabau itu mengaitkan diri-diri mereka itu dengan Iskandar Zulkarnain. Jadi Iskandar Zulkarnain ini kan mungkin dari penguasa besar ya dari kebudayaan Islam internasional, Islam dunia. Nah, Iskandar Zulkarnain itu mereka mengaitkan itu bahwa saya orang Minang pendahulu di sini, bahwa saya keturunan dari Iskandar Zulkarnain. Itu mereka tuliskan dalam naskah itu, naskah Tambu Minangkabau, dalam beberapa versinya. Nah, itu salah satu alat legitimasinya. Jadi di Jawa juga sama, legitimasi juga bahwa sama, benar tadi seperti yang dikatakan Mas Iman bahwa raja itu tidak moro-moro datang dan oke, saya raja ini di sini saya memimpin lah. Memimpin kamu atas bukti apa, atas dasar apa, biar kami percaya, kami rakyat kalau kamu itu raja gitu. Nah, mungkin buktinya adalah itu seperti itu tadi gitu loh. Simbolnya nama gitu. Dan mungkin di Sumatera simbolnya yaitu naskah itu yang ditulis oleh seseorang ini yang mengklaim bahwa saya adalah keturunan langsung dari Iskandar Zulkarnain yang mungkin ke sini dan lain-lain. Itu sebenarnya tambahan sedikit dari saya bagaimana simbolisme legitimasi dalam beberapa eh, sumber selain gelar dan naskah. Itu dia dari sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau mau sharing lagi atau mungkin mau menambahkan bertanya, boleh dari yang lain juga. Terima kasih. Ini saya simpen ini dibagi link sama Mas Inman ya. Apa boleh ditampilkan sejenak ya ini ya? Bisa nggak ya? Ini tentang apa ini? Oh, buku apa ini? Oh, ya linknya ya tentang buku ya. Iya, gimana Pak? Mau ditampilkan gimana? Ini
yang link yang dibagi Mas Inman ini tentang apa, buku atau Oh apanya? iya, ini dua buku utama yang mungkin teman-teman saya rekomendasikan untuk dibaca gitu. Saya kurang tahu apakah ini udah diterjemahkan apa belum ya. Tapi misal buku Peter Carey yang pertama itu bagus gitu. Soal bagaimana apa ya dalam politik Jawa itu agama gitu dan spiritualisme budaya-budaya itu punya peran yang sangat besar gitu. Misalnya dalam Perang Jawa gitu kan, baik dari sisi Diponegoro, Pangeran Diponegoro maupun Kesultanan itu sama-sama menggunakan legitimasi ya, legitimasi keagamaan gitu. Mereka misalkan Diponegoro itu kan dia bawa gelar apa tuh? Dia merasa mendapatkan wahyu keprabuannya ya. Dia dapat perintah gitu untuk melawan penjajah gitu yang dianggap sudah mengobok-obok keraton gitu sehingga kesakralannya berkurang gitu untuk mengembalikan marwah gitu, marwah Kesultanan Yogyakarta. Ini bukunya sangat tebal gitu dan butuh waktu yang cukup panjang mungkin untuk dibaca, namun cukup recommended gitu. Yang kedua, itu ditulis sama dari Institute of Asian Studies gitu dari Singapura gitu. Ini nulis soal bagaimana mistisisme ya, mistik gitu hal ya. Mungkin saya kurang suka dengan judulnya ya karena di buku ini mistisisme atau mistik itu dilihat sebagai hal yang apa ya cenderung negatif gitu ya. Dia dilihat sebagai hal yang nggak ada gitu, dilihat sebagai apa ya awang-awang aja gitu kayak itu nggak ada loh kayak gitu tuh. Dan hanya sebagai pembenaran untuk kekuasaan gitu dan bagaimana ini apa ya terus bertahan ya sampai saat ini gitu meski misalnya kayak Keraton Solo itu kan sudah tidak punya kekuasaan politik gitu namun masih banyak gitu aspek-aspek mistisismenya yang di apa diamini oleh masyarakat gitu meski sudah berkurang kayak misalkan kalau di Keraton Solo itu kan ada ini kan ada itu apa namanya menara yang paling tinggi itu misalnya mitosnya ya itu kan mistisismenya orang Jawa nggak boleh rumahnya lebih tinggi gitu kan daripada menara yang ada di Keraton Surakarta gitu Mbak. Ini bisa di-download semua seingat saya lewat link yang saya kirim. Nah, mungkin kalau belum ada yang bertanya, saya izin bertanya ke Mas Iman, boleh? Ke pembicaranya langsung. Oh iya, gimana Mas? Oh, oh iya, baik, baik. Ini aja sih. Saya penasaran terkait apa ya mistisisme tadi, bahwa ada mungkin beberapa kalangan di masyarakat itu menganggap mending kita nggak usah megang unsur-unsur yang mistis dan eh, tahayul seperti itu. Terkait misalnya, oh kenapa ke Pantai Selatan nggak boleh pakai baju hijau dan lain-lain sebagainya yang mistis seperti itu. Nah, pun, tapi saya kurang setuju di sini. Saya kurang lebih sama seperti Mas Iman bahwa memang hal-hal seperti itu jangan pernah dijustifikasi negatif saja. Bahwa memang saya berusaha untuk melihat hal positif di balik mistisisme ini. Kayak misalnya tadi yang seperti Mas Iman jelasin eh, Gunung Merapi, simbol bahwa itu di utara, paku dan kiblatnya Yogyakarta Selatan itu pondasinya misalnya lalu seperti itu. Nah itu ketika misalnya dilihat dari segi goib spiritual bahwa oke, ya udah seperti itu aja gitu, Nyi Roro Kidul dan gunung yaitu pakunya. Nah, cuman ketika kalau kalau saya hubungkan ke sains misalnya di sini mungkin saya bukan bukan orang geografi tapi beberapa buku geografi yang saya baca bahwa memang lempeng Merapi dan lempeng Hindia seperti itu ya itu jarang sekali bergeser gitu loh kayak gempa-gempa mungkin terjadi tapi tidak apa ya karena pergeseran dua itu mungkin karena vulkanik gunung dah itu aja dan
bukan apa ya, nggak satu waktu dua-duanya terjadi gitu loh, kayak bergantian gitu. Mungkin oh dari segi mistis ini mungkin bisa saya kaitkan tentang secara ilmiah bahwa ternyata benar juga di sini eh, daerahnya benar-benar terjadi secara sains tuh tidak berpotensi buat bencananya sampai menghancurkan Yogyakarta seperti itu. Dan mungkin ini yang saya tanyakan adalah eh, bagaimana pandangan Mas Iman terkait unsur-unsur mistis dan spiritual yang didiskreditkan oleh masyarakat itu sebenarnya kalau menurut pandangan saya seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan Mas Iman bagaimana untuk menangkis kira-kira pendiskreditan itu menurut sampean? Seperti itu. Terima kasih. Iya, thank you Mas Heri, makasih banyak. Ini bagus ya pertanyaan. Kalau saya sih melihat mistisisme ya, hal-hal yang disebut mistik, yang disebut mitos, yang disebut apa larangan-larangan tradisional itu sebenarnya apa ya? Pembaca itu sebenarnya merupakan upaya pembacaan daripada nenek moyang kita semua gitu dalam menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam gitu. Kayak misal apa mitosnya kan kalau di Laut Selatan ke pantai Laut Selatan tuh nggak boleh pakai baju hijau gitu kan misalnya mungkin secara itu dibungkus ya itu dibungkus dengan dia bilang mungkin Nyi Roro Kidul suka warna hijau gitu misalnya atau nanti bisa tenggelam gitu nah secara saintifik kan ini dilihat sebagai apa Laut Selatan itu kan punya apa ya punya banyak flora punya banyak alga gitu yang dari atas misalnya itu kelihatan hijau gitu warnanya. Dan jika seseorang pakai baju hijau kemudian tenggelam gitu, itu akan menyulitkan ya, menyulitkan proses pencariannya gitu. Jadi mitos-mitos ini kan dengan dari situ bisa disimpulkan ya, ini upaya bagaimana eh, kebudayaan itu upaya untuk eh, apa? Untuk menjelaskan berbagai macam permasalahan yang dihadapi manusia gitu. Dan kalau ditarik lagi ke kekuasaan politik gitu, ini penciptaan mitos-mitos ini bisa dilihat juga sebagai upaya bagaimana sebenarnya raja atau mungkin apa ya pemimpin itu punya peran gitu. Mereka berusaha melindungi rakyatnya gitu dengan penggunaan mitos-mitos ini gitu. Kayak misal apa ada banyak hutan gitu, ada banyak tempat yang tidak boleh ditebang, tidak boleh diapa-apain gitu. Sebenarnya kan itu upaya ya. Kalau saya melihat itu upaya untuk melindungi hutan-hutan ini gitu. Ini kan cukup banyak ya mitosnya gitu. Jadi eh, ini kudu ditarik ke situ dan saya rasa pendekatan budaya itu justru lebih efektif sih sebenarnya daripada pendekatan yang terlampau saintifik gitu karena masyarakat kita juga eh, kayaknya mayoritas masih percaya ya dengan pendekatan-pendekatan ini dan ini kan sebenarnya terbukti ya mendatangkan harmoni gitu kan di masyarakat kita itu zaman dahulu gitu. Namun saat budaya-budaya ini ditinggalkan gitu kan yang terjadi justru masyarakatnya jadi chaos kayak sekarang mungkin ya. Jadi banyak yang tidak melindungi alam gitu. Jadi banyak yang apa asal tebang-tebang gitu, asal olah lahan kemudian terjadi bencana gitu. Jadi ini di- kalau kita refleksikan gitu, ini tuh sebenarnya akibat itu apa ya rakyat rakyat mulai mengabaikan alam gitu sehingga banyak bencana yang terjadi begitu sih mungkin kalau aku. Oh iya, baik. Terima kasih jawabannya. Cukup menjelaskan, sudah sangat menjawab. Cuman saya punya pemikiran yang lumayan esoteris, yang apa ya? Saya hubung dengan ajaran teosofi lah, seperti ini kan komunitas namanya Masyarakat Teosofi Indonesia. Nah, mungkin saya akan mencoba untuk menghubungkan fenomena yang tadi, keterlibatan raja ya untuk melindungi rakyatnya melalui penanaman-penanaman mitos-mitos itu. Saya coba untuk hubungkan lewat teosofi yang saya pelajari sejauh ini. Eh, ini saya kembali hubungkan lagi dengan konsepnya Bu Annie Besant tentang thought forms. Nah, kalau kemarin kan tentang the power of thought dan wujud-wujud pikir, kekuatan pikiran. Nah, kalau sekarang saya hubungkan dengan wujud pikir masyarakat. Jadi misalnya gini, eh, satu orang misalnya punya suatu prasangka. Nah, prasangkanya misalnya seperti ini, kalau saya pakai baju hijau ke Laut Selatan, saya akan meninggal langsung. Nah, itu wujud pikir yang difikirkan satu orang. Gimana misalnya ketika satu Yogyakarta memikirkan itu semua, misalnya. Nah,
Jadi kalau saya tarik ke mitos itu, ke arah teosofi, jadi satu wujud pikir dari satu orang saja itu tidak cukup untuk mempengaruhi realitas suatu kenyataan, kecuali wujud itu, prasangka itu, wujud pikir itu diaminkan oleh berbagai macam orang dan banyak orang, oleh khalayak, dan di situ mungkin terjadilah yang namanya realitas mulai berubah, suatu apa ya, jadi energi pikiran itu diaminkan oleh banyak orang dan berjamaah, mereka mengaminkan itu, jadi itu mulai menguat, apa ya, mulai timbul pengaruh-pengaruh ke realitas tersebut, kayak seperti misalnya eh, tadi alga tadi. Nah, itu ketika dihubungkan lewat nature science, oh ya emang benar itu, orang nanti susah mencarinya, tapi secara sosial, oh iya itu menyelamatkan banyak orang, realitas berubah. Yang tadinya banyak orang meninggal, dari mitos itu ditanamkan, maka thought forms, wujud pikir itu diaminkan oleh banyak orang dan menguat, mulai mengubah realitas bahwa yang tadinya eh, banyak orang yang mungkin tenggelam di Laut Selatan akhirnya berkurang. Jadi mungkin secara sains oke benar, tapi secara spiritual mungkin itu getaran dari pikiran-pikiran yang sama, yang meyakini hal mitos yang sama, diaminkan oleh banyak orang, maka wujud pikir itu terjadi lebih kuat lagi, maka realitas pun berubah misalnya. Nah, saya ngambil contoh lagi misalnya dari mitos yang ini. Kalau nggak salah tuh ada, pernah saya baca di artikel misalnya di mana ya, National Geographic kayak. Nah, di wilayah Afrika ada satu spesies burung, saya lupa spesies burung apa. Nah, burung itu ya mungkin burung biasa, burung-burung endemik lah ya, kayak seperti misalnya komodo yang hanya hidup di situ, endemik. Nah, suku di sana di Afrika itu, berdasarkan artikel yang saya baca itu tidak boleh sama sekali membunuh burung itu. Nah, kalau misalnya membunuh satu saja, maka hukumannya itu akan dihukum lebih berat daripada menghukum nyawa manusia. Nah, itu suatu thought forms, ya betul, law of attraction. Nah, itu suatu wujud fikir di sini yang difikirkan oleh banyak orang sekaligus di banyak wilayah. Nah, meskipun jika sebenarnya di sains kita buktikan ya udah burung biasa, tapi karena itu diaminkan dan difikirkan oleh banyak orang di seluruh wilayah, maka kuatnya getaran pikirannya itu akan mengubah realitas itu. Nah, studi terbaru tahun berapa ya, 2000-an kalau nggak salah. Nah, itu terbarunya ternyata National Geographic sudah meneliti si kotoran burung ini dan terbukti bahwa oh iya benar, ini jangan dibunuh. Nah, karena kotoran-kotoran burung ini itu berpengaruh pada kesuburan tanah wilayah di, kalau nggak salah, Kenya waktu itu, Kenya atau Zimbabwe ya. Nah, itu lah ternyata benar, realitas pun berubah gitu loh. Dari yang, oh ini satwa endemik biasa awalnya, hingga berubah menjadi lah, oh iya, ini kalau nggak ada burung ini, Kenya atau wilayah setempat lah waktu itu tidak bisa sesubur sekarang gitu. Atau, nah mungkin yang intinya adalah bahwa suatu wujud fikir yang dipikirkan oleh satu subjek satu saja itu tidaklah cukup bila satu orang saja. Nah, itu akan mulai sanggup untuk mengubah realitas ketika misalnya itu di copy, disalin, salin, salin, salin banyak oleh banyak orang, maka getaran suatu tanah wilayah itu akan berubah dan mempengaruhi suatu realitas itu. Dari sudut pandang teosofi, untuk menghubungkan antara yang sains itu dan dengan yang spiritual tadi dari simbol-simbol itu, mungkin saya menariknya ke seperti itu kalau saya bandingkan gitu loh. Baik, itu sih dari saya, Mbak, Mas. Nah, di sini baik, iya betul. Mungkin saya persilahkan kepada mungkin hadirin, Bapak Ibu Mbak Mas, mungkin yang ingin sharing juga, nggak wajib bertanya juga nggak apa-apa, bisa sharing aja seperti ini, kita saling berbagi informasi, nggak apa-apa, tidak 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 peduli, tidak usah takut salah atau benar, di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, jadi mungkin kita berbicara saja, ngobrol-ngobrol di sini. Ya, dari Pak Hin, dalam invokasi sudah sangat jelas satu dengan yang lain dan yang lain dengan satu. Iya, sangat terhubung. Iya, betul. Mungkin kalau tidak ada, mungkin saya serahkan ke Mbak Yohana. Mungkin ada tambahan, Mbak, dari diskusi saya sama Mas Iman dan presentasinya. Mungkin ada tambahan Mbak Ina, mungkin silakan. Ya, kalau kita tarik ya
benang merahnya ini ya, tentang simbol-simbol Jawa dengan peradaban spiritual universal ya. Eh, ini bisa jadi menghubungkan juga simbol atau ritual-ritual sakralnya itu bisa jadi seperti bisa menghubungkan manusia dengan jagat raya dan mungkin semesta juga ini ada hubungannya seperti itu juga ya mungkin dalam untuk menarik benang-benang merahnya seperti itu juga ya. Misalnya seperti kayak eh, selamatan, ritual Jawa itu selamatan, labuan atau tadi apa grebek ya, grabek apa grebek ya. Kalau grebek itu kan grabek ya. Apa sih Mas tadi ya, Mas Iman grabek ya. Itu dapat dipahami sebagai apa ya, teknologi spiritual. Jadi kayak benang merah yang menjaga harmoni kosmos manusia dan tatanan masyarakatnya itu bisa sejalan dengan prinsip-prinsip yang sejatinya ya bisa menyelaraskan diri dengan hukum-hukum alam semesta. Jadi bukan terlihat seperti luarnya saja ya. Saya mungkin tambahannya seperti itu dulu atau gini gini gini. Tambahannya lagi ya. Seperti di langit dan juga seperti di bumi. Jadi ya seperti tata kerajaan itu mencerminkan juga tata jagat ya. Di sini kita juga bisa belajar tadi tentang apa kepemimpinan, kebijakan, ya juga tentang keadilan dan bijaksana. Harus meneladani harmonik dari kosmis itu ya. Mungkin tarikan benang merahnya tambahannya seperti itu. Oke, iya. Baik. Terima kasih Mbak Yohana atas tambahannya ini. Dari di kolom komentar sudah ada dari Pak Budiwan. Izin saya bacakan ini. Sepertinya ada sharing, ada tambahan. Eh, Collective consciousness, kesadaran kolektif itu juga bisa mendorong munculnya wahyu keprabon pada kesadaran budi pangeran karena memang niatnya tulus baik. Jadi ya ada hubungannya sama kolektif conscious tadi yang saya bicarakan itu dari Pak Budiwan. Kemudian lagi di bawahnya sama halnya seperti Joan of Arc didorong wahyu lain, hanya dengan Che Guevara atau Kapitan sepanjang geger pecinan abad 17. Nah, mungkin kalau untuk geger pecinan ini saya mungkin kurang ini menguasai. Mungkin kalau boleh dari Pak Budiwan bisa on mic, mungkin Pak langsung berbicara menambahkan karena saya juga mau bertanya langsung ini ke Pak Budiwan terkait geger pecinan itu seperti apa gitu Pak. Pak Budiwan apakah ada? Halo, dengar ya? Halo? Iya, dengar Pak. Silakan. Iya. Em, jadi kok berhubungan saya bingung juga. Soalnya saya lagi bikin novel soal geger pacinan ini. Jadi saya meneliti soal geger pacinan itu kan itu 85 tahun sebelum perang Pangeran Diponegoro. Jadi awalnya karena Batavia itu dibakar ya oleh VOC. Nah, dari sanalah hmm, Kapitan Sepanjang ini muncul. Jadi kayak panjang itu namanya ya, itu muncul. Tapi bukan didrive oleh wahyu ya, tapi mereka hanya karena memang natural driven gitu ya, digerakkan oleh fenomena natural. Jadi ini menarik juga sebenarnya. Jadi dari geger Pacimen itu setelah 85 tahun kemudian VOC itu takut. Jadi eh, akan terjadi hal yang serupa. Maka mereka melakukan politik adu dombanya semakin hebat lagi. Jadi pada abad 18 kemudian Pangeran Diponegoro ini pecah perangnya. Itu karena didorong oleh Wahyu Keprabonnya. Jadi sangat unik sih. Jadi tapi ada benang merahnya bahwa Geger Pacinan ini sebenarnya aliansi Laskar Jawa dan Laskar Tionghoa ini di Indonesia sudah mulai menguat. Jadi ada benang merah yang kuat sebenarnya perlawanan-perlawanan terhadap VOC ataupun company itu sudah mulai muncul. Jadi memang ya ini karena didorong oleh fenomena dan ada kesadaran kolektif untuk melawan dan akhirnya sampai nanti Indonesia menuju merdeka yang dibangun oleh Bung Karno itu luar biasa sekali. Jadi ada benang merahnya Mas. Ini kalau mau dianalisis gitu ya menarik sekali dari Geger Pacinan, Pangeran Diponegoro hingga sampai perjuangan Bung Karno itu semua kalau dilihat dari kalau esoterik psikologinya
Alice Bailey itu ada pengaruh ray tertentu, ya kan, yang menyebabkan pergerakan-pergerakan ini muncul sampai Indonesia ini merdeka. Jadi itu saja sih komentar saya. Makasih. Iya, baik. Sangat menarik ya, bahkan sampai company pun juga bahkan mundur gitu ya, takut begitu. Nah, di sini saya lihat ini ada Prof. Parwatri, Bu Parwatri di sini. Mungkin Bu Parwatri kalau misalnya mau menambahkan, monggo Bu di sini. Kalau misalnya mau ngetik di kolom komentar susah nggih Bu nggih. Buat nomor apa ini bisa langsung on mic aja langsung bicara gimana Bu? Saya persilahkan buat Bu Parwatri langsung on mic aja. Bu Parwatri, sebelah kiri paling bawah itu bisa diklik untuk buka mic. Biasanya dipandu dulu. Di sini nggak Pakai. ada di tempat saya. Nah, sudah bisa bersuara Bu Par. Mari silakan Bu Par. Bisa ya? Oh, sudah Ya, bisa. sudah bisa. Ya, baik Bu Par. Baik ya, saya sangat bersyukur dan sangat senang karena di sini banyak pembicara anak-anak atau mungkin cucu saya ya, eh, dari jurusan sejarah yang tentu mereka meneliti dengan baik dan saya lihat dari apa referensinya itu ya saya percaya mereka peneliti-peneliti handal dan akan membawakan materi yang bisa untuk didiskusikan bersama yang tentu sangat menarik dan mungkin dari semua yang hadir bisa banyak kita dapat pengetahuan karena saya lihat di sini kan wadahnya itu teosofi ya Mbak Yohana ya. Jadi mestinya banyak juga nanti dari pembahasan-pembahasan dari ajaran teosofi yang juga sudah mereka pelajari. Nah, jadi saya di sini mau mendengarkan dulu dan saya dengarkan dari tadi sangat bagus dan saya sangat sangat mendukung, sangat senang eh, dengan kehadiran generasi muda ini untuk terus juga mempelajari dan mengkaitkan dengan apa yang sudah terjadi dan mungkin bisa dipergunakan untuk apa? Untuk pegangan untuk kehidupan di negara tercinta ini. Mungkin begitu Mbak Yohana dan adik-adik sekalian dari saya. Ya, terima kasih Bunda Parwatri. Ini senior profesor senior filsafat Jawa. Wanita pertama di Indonesia. Ya, Bukan terima Mbak, kasih. Mbak Yohana, Apa? Mbak Yohana. Bukan Ya. saya, bukan wanita pertama ya. Wanita pertama iya. bukan. Enggak, saya cuman dari sastra prodi Jawa saja yang sejak kewafatan Profesor Purwocaraka dan kan belum ada lagi gitu, jangan dibesar-besarkan yang enggak orang biasa ini ya. Terima kasih Bu Parwatri ya. Terima kasih matur suwun Bu Parwatri, terima kasih juga Mbak Ina di sini di kolom komentar ini saya lihat lagi ada tambahan dari Mas Wahyu Kuncoro. Mas Wahyu ini bilang sepertinya mentalitas kepemimpinan spiritual Jawa ini masih melekat dalam benak masyarakat Jawa tradisional pada masa kontemporer ini. Nah ini mungkin kalau misalnya membicarakan masa kontemporer seperti sekarang itu kepemimpinannya sudah berbeda ya. Mungkin kalau mau saya kutip Sujiwo Tejo
beliau bilang bahwa Roso, Roso buat kepemimpinan orang Jawa, rajanya Roso bahwa saya tuh presiden saya seperti raja itu sebenarnya udah hilang kalau beliau bilang seperti ini. Nah, mungkin kalau dari Mas Wahyu ada ini nggak Mas tambahan langsung bisa on mic juga nih, siap barangkali ini biar semua bisa dengarkan itu Mas. Iya. Nah, terima kasih banyak Mas Heru. Mungkin saya ambil studi kasus di daerah saya ya di Kabupaten Nganjuk, sebuah kabupaten kecil yang ada di Jawa Timur. Dan kebetulan kabupaten saya juga memiliki budaya yang khas Mataraman karena emang pengaruh dari Surakarta dan Yogyakarta tempo dulu. Jadi jika saya menelisik ke Nganjuk, daerah saya itu beberapa desa yang diketuai oleh lurah atau kepala desa itu memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan asas ini ya, pohon silsilah legitimasi dan juga atas jatuhnya wahyu ke Prabon, dua hal itu. Jadi kalau misalkan ada misalkan pemilihan lurah yang dilakukan secara demokratis, yang akan menang biasanya dipercaya masyarakat itu adalah orang yang memiliki kedua-duanya, yaitu darah langsung dari leluhur desa atau yang kita sebut masyarakat Nganjuk menyebutnya sebagai Mbah Bakal atau orang yang menjadi orang yang membabat alas lah atau yang membuat desa membangun desa pertama kali dan juga munculnya Wahyu ke Prabon. Dan konon katanya masyarakat tradisional Nganjuk percaya bahwa Wahyu ke Prabon itu bisa dilihat oleh beberapa sesepuh desa atau biasanya kita menyebutnya sebagai Mbah Mudin. Nah, maksud saya jiwa spiritualitas yang masih melekat itu sesuatu kebudayaan kolektif masa pasca Mataram dalam bentuk idea atau gagasan. Jika kita menelisik ke ilmu antropologi, menurut J.J. Honigman, yang juga dikutip oleh Kunchoro Ningrat dalam bukunya Pengantar Ilmu Antropologi, di sana kan ada tiga wujud kebudayaan, yaitu kebudayaan yang bersifatnya idea atau gagasan-gagasan, dan yang kedua kebudayaan yang sifatnya aktivitas secara kolektif, dan yang ketiga adalah kebudayaan yang sifatnya artefaktual atau peninggalan berupa material fisik. Nah, saya ambil benang merah bahwa di beberapa masyarakat Jawa itu masih mentalitas masa-masa pasca Mataram atau catur sagatra ya, ada Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran dan Pakualaman, bahkan sampai di tingkat desa sekalipun. Nggak hanya itu juga, bahkan mentalitasnya kalau saya lihat itu juga menjalar ke beberapa pondok pesantren yang ada di Jawa Timur khususnya. Karena saya orang Jawa Timur, jadi saya belajar banyak di sana. Jika kita lihat sistem-sistemnya kan banyak mengadopsi dari keraton juga. Misalkan kiai, kiai itu kan diambil dari apa sesuatu yang dapat dilihat secara spiritual itu sangat menarik sekali atau memiliki strata tinggi. Kayak contohnya di Surakarta kita bisa melihat gamelan itu dinamai kiai-kiai kayak Kiai Guntur Madu, Kiai Guntur Sari, terus ada juga pusaka Keraton Surakarta tuh namanya Kiai Slamet, Kerbo Buli Kiai Slamet. Dan juga anak kiai kan kalau di Jawa Timur itu disebut sebagai Gus ya. Dan ternyata setelah saya telisik di beberapa artikel juga itu berasal dari Raden Bagus yang diadopsi dari jiwa keraton, jiwa feodal pasca Mataram. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Mentalitasnya maksud saya, jiwa mentalitas spiritualitas yang masih melekat pada alam pikiran masyarakat Jawa saat ini. Iya, baik. Terima kasih tambahannya Mas Wahyu. Jadi bicara tentang mentalitas sebenarnya Mas Wahyu ini dari tadi panjang lebar, sebenarnya memang sangat relevan sekali kalau dikaitkan sama materinya Mas Iman tadi terkait simbolisme wujud artefaktual ya, berlari ke arah gagasan, kemudian ke arah mentalitas masyarakat banyak. Nah, itu sangat relevan saya kira kalau mengingat topik yang sedang kita bicarakan. Ini kalau mau saya kaitkan lagi tentang mentalitas-mentalitas ini sebenarnya asalnya tuh tidak harus kuno dari era kerajaan. Sebenarnya nggak harus dari era itu. Tahun 1812 misalnya kolonialisme Dendels misalnya pembangunan Jalan Anyar Panerukan itu tahun 1812 itu masih ada unsur-unsur mentalitas dan mitos bahwa
memang di ide kebudayaan gagasan ini misalnya di tahun 1812 yang pengen saya singgung ini tentang pembangunan Jalan Anyar Panderokan di daerah Sumedang. Di daerah Sumedang waktu itu kalau nggak salah ada mitos Pangeran Kornel. Pangeran Kornel itu Hmm. mengacu kepada tokohnya itu kalau nggak salah namanya Pangeran Kusumadinata ke-9 yang menentang pembangunan Jalan Anyar Panderokan dan mungkin di daerah Sumedang itu mungkin hanya mitos kalau dibicarakan secara fakta sejarah, tapi kalau kita bicara mentalitas seperti yang dikatakan Mas Wahyu Pahiti tadi, itu sangat berperan dalam pergerakan masyarakat Sumedang untuk menentang pembangunan Jalan Anyar Panderokan itu yang mungkin pertentangan perlawanan secara dalam tanda kutip secara gagasan gitu masyarakat setempat itu dan mungkin ini sangat bagus sekali ya dalam diskusi kita pada malam hari ini. Baik, kira-kira seperti itu eh, tambahan Oh saya. ya, izin menambahkan juga Mas Heru, ini menarik kasus Boleh, di monggo, Sumedang. monggo, monggo. Oke, saya kebetulan juga baru membaca artikel itu Javanese Javanese Political Movement in Suriname. Jadi itu artikel itu Ya. berisi tentang pergerakan orang-orang Jawa di Suriname di Amerika Selatan sana. Nah kan pada awal abad ke-20 masyarakat Jawa kan banyak didatangkan di Suriname untuk bekerja di berbagai sektor perkebunan kan. Nah kebetulan masyarakat Jawa saat itu tidak memiliki payung hukum yang jelas. Beda seperti orang-orang bangsa lain yang dijadikan pekerja di sana seperti orang-orang India. Mereka dapat payung hukum yang jelas dari pemerintah Inggris saat itu. Nah, kita tuh walaupun kita sama-sama dijajah sama Hindia Belanda saat itu, tapi kita nggak ada payung hukumnya dengan jelas. Dan kita juga dipersekusi sedemikian rupa. Oleh karena itu, masyarakat Jawa memiliki apa ya, satu sistem pemikiran bahwa mereka merindukan sosok Mesias atau juru selamat. Dan juru selamat itu jika kita menelisik ke buku SNI Sejarah Indonesia jilid 5 kalau tidak salah SNI yang lama ya itu disebut sebagai gerakan mesianisme. Kebetulan juga seperti kasusnya Pangeran Diponegoro di Republik Jawa atau juga Ki Dirmojoyo di Nganjuk yang juga di mention dalam SNI. Nah, kebetulan masyarakat Jawa di Suriname itu mereka mengidam-idamkan sosok Gusti Amat. Ya, Gusti Amat ini siapa? Menurut kepercayaan mereka, masyarakat di Jawa di Suriname, Gusti Amat ini adalah sosok Pangeran Yogyakarta yang berjuang melawan kolonialis Belanda, akhirnya ditangkap dan dibuang di Maluku, Ambon saat itu. Tapi sampai saat ini belum ada yang menemukan jejak historisnya. Mungkin itu hanya sebagai apa ya, oral tradition atau tradisi lisan. Dan mereka mengangan-angankan Gusti Amat ini, mengangan-angankan sosok juru selamat atau Mesias ini bukan kepada orang Jawa, justru kepada orang Belanda yang mengkritik keras atas kebijakan buruk dari bos-bos kolonial. Bos-bos perkebunan saat itu. Jadi masih nyambung nih mentalitas kita atas gerakan mesianistis. Dan emang gerakan mesianistis ini uh, apa ya rentan waktunya sangat panjang. Dimulai dari uh, Pangeran Pangeran Kuning atau saat ini apa Pangeran Kuning itu saya lupa pokoknya itu pernah dimention juga oleh bukunya Pak Darajadi dalam Geger Pecinan. Terus nyambung ke Diponegoro hingga awal abad ke-20 tuh masih terpakai. Mentalitas masyarakat Jawa saat itu mengidam-idamkan sosok juru selamat. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Iya, baik. Terima kasih. Tambahannya, yang terakhir Mas Wahyu ini sangat berkelindan sekali ternyata, sangat berkaitan sekali. Mulai dari yang tadi dibicarakan Pak Budiwan tadi tentang geger pecinan, di situ ada kaitannya. Kemudian sampai ke mentalitas kolonial tadi seperti yang saya sebutkan di Anyar Panyarukan itu Sumedang Juru Selamat, dia sama mesianistis gitu karena ternyata dan juga berujung pada materinya Mas Iman tadi simbolisme spiritual bahwa memang semuanya berujung dan bermuara pada mentalitas mentalitas kita sebagai orang-orang Jawa, orang-orang ya Nusantara, orang Jawa, mentalitas istilahnya itu ya, yang saya tangkap bahwa memang kehidupan batin inner life kita sebagai orang-orang Jawa itu ada suatu unsur satu poin yang mana saya adalah Jawa dan saya adalah ini, saya adalah Jawa dan saya adalah
apa misalnya. Nah, seperti yang saya simbol-simbol agama, simbol pemimpin, simbol penyelamat dan lain-lain. Nah, simbol-simbolisasi itu sebenarnya berawal dan bermuara juga pada yang namanya mentalitas. Dan ketika mentalitas itu saya hubungkan lagi dengan law of attraction ya, collective consciousness tadi yang disebutkan Pak Budiwan, memang itu bisa juga berujung pada pembentukan suatu realitas baru. Tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti kita semua satu katakanlah satu Jawa atau satu pulau satu Indonesia gitu misalnya memiliki satu pemikiran yang sama dan pemikiran itu diaminkan dan dikolektifkan oleh semua masyarakat Indonesia yang jumlahnya lebih dari 200 juta jiwa ini dan tidak menutup kemungkinan maka realitas akan berubah mungkin siapa tahu. Nah itu uh, kalau saya bicara tentang hukum tarik-menarik energi ya dan hukum mentalitas tadi yang dikatakan Mas Wahyu, saya tarik lagi ke simbolisasi seperti Mas Iwan tadi materinya dan mungkin tidak menutup kemungkinan akhirnya kondisi negara kita akhirnya dan terutama Jawa, terutama Sumatera semuanya itu bisa berubah tergantung pada apa yang kita pikirkan, apa yang kita pegang dalam jiwa kita. Mungkin seperti itu kira-kira kalau penarikan kesimpulan dari saya pribadi. Itu Mbak Yohana, saya kembalikan. Kira-kira gimana lanjutannya? Iya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada masih ditawarkan dulu, mungkin ada yang mau bertanya. Apa sudah masuk ke sesi selanjutnya, Mas? Nah, ini kalau dari rundown itu jam 21.16. Nah, 21.16 itu masuk ke masih sesi diskusi. Nah, mungkin di sini saya ngelihat ada chat ya di kolom kolom chat dari Pak Budiwan lagi. Nah, di sini geger pecinan tuh mungkin ini agak panjang ya bisa langsung ngomong aja Pak Budi bisa langsung on mic aja nggak apa-apa Pak langsung aja Ya, saya monggo mungkin silakan. tambahkan juga ya. Jadi saya lihat ada benang merahnya sebenarnya. Jadi dari geger Pacinan itu menyambung tadi ada yang menyampaikan Pangeran Kuning memang benar. Jadi perlawanannya itu luar biasa dahsyat kepada VOC sehingga mau tunggang langgang gitu. Tapi akhirnya juga dibantu oleh ada penguasa yang berkhianat ya. Jadi ini yang disayangkan sih. Akhirnya perjuangan Kapitan Sepanjang yang namanya adalah Kek Panjang itu adalah orang-orang orang Chinese ya, orang Tionghoa dan juga dibantu dia juga dengan uh, take hygiene gym itu macam kayak kepercayaan orang lokal di Jawa Tengah. Jadi ada macam seorang immortal Tao ya, seorang pertapa Tao itu yang juga turut membantu perjuangan itu. Kapitan Sepanjang itu menggerakkan aliansi Jawa dan Cina di zaman itu yang mana VOC sangat-sangat gentar karena efeknya sangat kolosal dan dahsyat ya. Jadi perlawanannya itu luar biasa. Itu sampai ke dari Batavia turun ke Jawa Tengah, kemudian sampai ke Surabaya. Bahkan kemudian sepanjang pun akhirnya lari ke Bali karena kalah hakimnya. Karena penguasa ada yang berkhianat, jadi memanggil banyak tentara pasukan dari Madura dan sebagainya, aliansi-aliansi yang jahat juga. Jadi dan itu akhirnya mereka kalah. Tapi waktu itu perlawanan sangat keras sekali yang mana itu nanti mengguncangkan tanah Jawa sih. Jadi VOC hampir tumbang langgang. Nah, ini kalau dikaitkan dengan spiritualitas dalam teosofi ya tentunya seperti Mas siapa tadi Heru ya yang tadi disebutkan soal thought forms itu ya benar. Thought forms atau bentuk-bentuk pikiran jahat yang ditanamkan karena pengkhianatan dan sebagainya oleh para penguasa itu masih masih mengakar di sistem energi tanah Jawa kita ini. Maka eh, rakyat Jawa atau masyarakat Jawa dan seluruh Nusantara ini sebenarnya tetap masih merindukan sosok Ratu Adil yang mencabut energi jahat itu sehingga nantinya menuju Nusantara emas Indonesia Jaya itu bisa terwujud. Kalau tidak ya akan selalu seperti ini. Jadi ya mungkin dengan meditasi seperti Alice Bailey dan sebagainya itu mungkin akan membantu secara kolektif bahwa energi Nusantara ini bisa terwujud. Jadi dari Zoom ini mestinya mulai digalakkan agar
eh, ya bisa untuk memusnahkan thought bentuk-bentuk pikiran yang jahat yang masih tertanam di sistem energi tanah Jawa ini sih. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Budiwan. Mungkin dari yang lain masih waktunya masih panjang, masih ada waktu saya persilahkan lagi kalau misalnya ada yang mau bertanya, terutama bertanya ke materinya Mas Iman tadi. Kalau mau sharing juga boleh, masih ada waktu. Saya masih beri kesempatan lagi untuk yang lain. Hmm. Iya, mungkin kalau dikaitkan dengan teosofi konsep simbolisnya itu ditarik benang merahnya seperti HPB itu dalam The Secret Doctrine itu bisa mengurai ya simbol-simbol Jawa itu misalnya tentang gunungan, pola batik, arsitektur keraton atau candi itu mengungkap bahasa rahasia yang digunakan oleh mahaguru atau mahatma eh, juga juga para adep untuk menyembunyikan kebenaran esoterik agar tetap abadi ya lewat simbol-simbol itu atau bagaimana mungkin bisa sharing Mas Pak Budiman. Oh ya, kalau mengenai simbol-simbol kebatinan Jawa itu sih atau esoterik Jawa itu memang sangat-sangat mirip dengan yang ada di Secret Doctrine ya itu banyak sekali sebenarnya. Dan saya juga pernah diskusi dengan beberapa senior di Teosofi itu mengatakan bahwa sebenarnya kebatinan Jawa di abad 18 itu juga karena ada Teosofi ya. Jadi dari sana muncul banyak aliran-aliran Jawa yang luar biasa ini gitu lah. Contohnya juga mengenai konsep seperti Kabalah ya. Kabalah itu Jewish Kabalah itu oleh Lurianik gitu Kabalah yang menganggap bahwa ada doktrin Chim Sum di mana Tuhan itu melakukan penyusutan, menarik diri sehingga alam ini muncul dan sebagainya bahwa dan juga terkait dengan tadi yang dikatakan Mbak Yohana mengenai as above so below. Jadi yang di atas juga yang di bawah juga yang di atas. Ya, itu kan simbol Kabalah itu kan seperti pohon yang akarnya dibalik. Nah, itu sebenarnya kalau dalam kalau kita mastery di bidang kebatinan Jawa kan kita tahu kayak aja Aji Waringin Sungsang ya kan. Jadi beringinnya dibalik gitu kan, akarnya di atas itu kan sebenarnya dari konsep-konsep Kabalah itu sebenarnya Kabalah kuno atau juga konsep suwung itu kan konsep suwung dalam kebatinan Jawa itu kan juga masuk dalam apa seperti dalam Secret Doctrine itu kan di The Book of Xian itu yang bab pertama itu kan bahwa itu seperti telur kosmik ya, telur kosmik yang mana itu adalah simbol dari Nirguna Brahman sebenarnya. Parama Brahman tapi yang masih non aktif. Nah itu kalau ditarik garis benang merahnya lagi dalam kitab-kitab Tionghoa seperti kitab I Ching, kitab perubahan itu kan sebenarnya simbol-simbol dari Uci, alam tanpa kutub ya. Jadi sebenarnya semua itu ada benang merahnya semua. Cuma memang kadang tidak ada orang yang mampu menjelaskan secara khusus ini satu pengetahuan ini sebenarnya sumbernya dari mana seperti itu sih. Tapi kalau kita gali dari Secret Doctrine, kitab-kitab kuno Taoisme ataupun Konghucu dan juga kitab-kitab eh, Jawa kuno itu kita akan kaget-kaget bahwa banyak kemiripan-kemiripan seperti kayak mau juga salah satunya seperti saya melihat baca bukunya
Ronggowarsito itu apa itu ya? Eh, Salah satu saya pernah baca buku kitabnya Ronggowarsito itu dia membahas soal Baitul Muqaddas, Baitul Muharram dan Baitul Makmur itu sebenarnya kan dalam konsep yoga itu kan juga terkait dengan kalau Baitul Muqaddas itu Brahma Granti ya, yang letaknya di tulang ekor, kemudian Baitul Muharram itu di Wisnu Granti di daerah sekitar cakra Atsna belakang itu, dan kemudian Baitul Makmur itu adalah Siwa Granti yang terletak di daerah Bindu. Jadi itu yang macam penghalang di mana Kundalini bisa naik ke atas dari alam yang kasar, mulai darah ini tanah, kemudian ke api, Manipura, lalu kemudian ke arah Anahata, itu elemen udara, pertengahan-pertengahan, ini alam pertengahan di mana materi mulai lebih halus menuju yang lebih subtil, lebih subtle, jadi menuju alam-alam yang halus, sampai Kundalini dituntun sampai ke Atsna, itu kan sebenarnya kembali lagi persatuan pada Nirguna Brahman atau Nirvana. Jadi kalau dalam konsep Jawa ini kan sebenarnya sangkan paraning dumadi. Jadi dari yang membuat hidup, memberikan energi kehidupan turun sampai ke muladhara dan ketika meninggal pun arahnya juga harusnya naik ke atas gitu sih. Itu sebenarnya simbol-simbol tersembunyi yang tidak banyak dibicarakan ya. Terutama juga di Ronggo Warsito juga banyak dibahas soal menutupi babaan Hawa Songo, menutupi 9 lubang gitu kan. Itu sebenarnya konsep Mahabanda, di mana 9 lubang itu kan ditutup semua dengan Mahabanda, dengan apa macam banda-banda kuncian-kuncian perut, kemudian kuncian kuncian daerah bawah itu, daerah bawah, kemudian juga kuncian di dagu. Jadi energi prana itu akhirnya tidak keluar di 9 lubang, tapi masuk ke lubang yang sejati. Nah itu sebenarnya kan ilmu-ilmu rahasia yang sangat-sangat dijaga ketat di zaman itu dalam tradisi orang-orang Jawa yang tidak banyak diketahui. Jadi itu sumber-sumbernya juga sama, ada di Yoga Sutra Patanjali, di Secret Doctrine, dan sebagainya. Mungkin itu sih Mbak Yohana, mungkin yang pernah saya ingat ya. Saya lama juga tidak baca-baca buku teosofi. Terima kasih. Ya, Ya, terima baik. kasih ya. Terima kasih Pak Budi atas tambahannya. Nah, ini saya lihat di kolom chat ada ini Mas Iman, pematerinya sendiri malahan nih yang mungkin ayo kita harus berbeda. Nah, ini ada Mas Wahyu juga terkait mungkin ini ke arahnya sudah saya lihat mungkin ke arah ini ya teosofi juga ya ujungnya. Nah, mungkin ada ya HP Blavatsky dari Mas Iman sama Mas Wahyu ini di chat. Mungkin langsung mau on mic aja langsung ya sih dari Mas Iman atau Mas Wahyu mau menambahkan juga silakan. Mungkin Mas Iman duluan kira-kira dari simbolisme Jawa ditarik ke HPB mungkin. Nah, nanti lanjut ke Mas Wahyu boleh silakan Mas kalau mau nambahin lagi. Oh ya, makasih. Sebenarnya nggak mau banyak-banyak sih karena memang saya belum banyak baca ya soal teosofi secara mendalam gitu. Tapi eh, apa Blavatsky itu kan dia ini ya apa mendapat pencerahan itu kan setelah muter ke banyak tempat ya, ke Tibet, kemudian ke India, ke mana lagi. Tapi dia kan mendapat pencerahan utamanya setelah dia datang ke Pulau Jawa lah ya. Kayak seingat saya saat itu ke ke ini Candi Borobudur gitu ya kalau nggak salah ingat gitu. Jadi di sini kan sebenarnya bisa dilihat ya bagaimana tempat-tempat apa spiritual puncak-puncak spiritualitas kan selama ini dianggap berasal dari India atau dia berasal dari Tibet atau dari mana lagi Cina gitu. Tapi kalau Blavatsky itu kan justru dia dapat setelah datang ke Jawa khususnya kan ke Borobudur gitu. Dan seingat saya memang saat itu Blavatsky nggak cuma ke satu titik gitu ya, nggak cuma ke
Borobudur gitu, tapi ke banyak beberapa candi dan beberapa tempat apa namanya tempat-tempat sakral gitu dan akhirnya dia dapat ini kan. Setelah itu dia pulang gitu ke India dan mulai menulis beberapa bukunya gitu. Jadi ini sebenarnya perlu di ini sih di apa ya di didiskusikan kembali ya bagaimana eh, sebenarnya gerakan spiritual global gitu itu akarnya mungkin bisa dikatakan dari Jawa ya salah satu peran utamanya gitu karena kan kalau kita ngomongin teosofi itu juga bakal terhubung ke gerakan-gerakan New Age atau spiritual spiritual movement modern lainnya gitu semuanya kan terhubung gitu jadi ini bisa dilihat bagaimana gerakan spiritual gitu secara global organisasi apapun itu sebenarnya berkaitan gitu dengan ajaran Jawa gitu kayak dengan spiritualitas dengan apa ya simbolismenya namun sayangnya itu justru kayak tercabut gitu kan kayak gerakan-gerakan New Age di era saat ini justru mungkin nggak sadar ya akar mereka dari kebudayaan Jawa yang apa yang punya banyak keunikan itu tadi ya karena misal saat Islam pun ya Islam atau Kristen gitu pun saat dia masuk ke Jawa dia juga pada akhirnya mengalami ini juga toh per apa itu istilahnya kayak melting pot gitu kayak dia mereka ajaran ajaran agama Abrahamik dan budaya Jawa itu bisa kayak mencair gitu kemudian kayak dia menjadi satu kesatuan yang ini sebenarnya nggak terjadi banyak gitu kan di apa namanya di negara-negara lain ya gitu. Bahkan kan cenderung biasanya adat budaya, adat, mistisme itu dilihat sebagai apa hal terlarang gitu dalam agama. Namun kalau di Indonesia, di Jawa khususnya itu malah dilihat sebagai satu kesatuan gitu. Iya, oke, baik, Mas Iman, terima kasih atas tambahannya. Kemudian di bawahnya ini masih ada chat dari Mas Wahyu. Ini menyinggung kalau yang sebelumnya Mas Iman menyinggung HP Blavatsky tentang Jawa, spiritualisme Jawa. Sekarang pindah ke Let It Bitter tentang spiritualisme Jawa, The Occult History of Java. Mungkin mau di-share sekalian Mas Wahyu atau gimana? Langsung on mic atau gimana Mas? Ini menarik sekali tambahannya. Oh iya, boleh Mas. Nanti mungkin saya share di grup ya nanti ya. Ya Oh sebenarnya iya, iya. ini adalah ungkapan saya setelah saya terpantik nih oleh pernyataan dari Sister Yohana sama Pak Budiman tadi bahwa teosofi memang tidak lekas dari yang namanya simbolik kan. Dan kebetulan saya pernah membaca buku karyanya Pak Leadbeater, sosok teosof yang kondang juga di zamannya. Itu beliau pernah menulis buku The Occult History of Java atau dalam bahasa Indonesianya itu Sejarah Gaib Tanah Jawa. Nah, dalam bab-bab awal, entah bab 2 atau bab 3 saya lupa bahwa Leadbeater itu menceritakan dulunya, zaman dahulu, itu orang-orang Jawa dijajah oleh bangsa dari Atlantis. Konon katanya di buku itu. Dan bangsa Atlantis itu membawa serta-merta ajarannya yang menurutnya Pak Leadbeater itu sangat kontras sekali dengan spiritualitas, yaitu harus mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, harus saling membunuh dan lain-lain lah. Pokoknya jelek banget. Dan akhirnya budaya atau kultur dan agama yang dibawa itu membentuk satu jaringan energi negatif yang konon katanya kata Pak Lidweter hingga saat beliau menulis buku itu masih dapat dilihat di langit Jawa. Tapi hanya orang-orang yang memiliki penglihatan yang waskita atau mungkin penginderaan spiritual gitu ya, yang hanya melihatnya, yang hanya dapat melihat hanya orang-orang yang demikian itu. Terus ini mungkin saya coba menghubungkan dengan perspektif saya pribadi bahwa Pak Lidbeter menulis itu karena itu merupakan simbolik mungkin. Karena kekuatan jahat dari Atlantis itu hilang setelah Aji Saka datang dan memperbarui ajaran Jawa kembali ke spiritualitas yang konon katanya Pak Lidbeter diajarkan oleh sang guru atau adep itu sendiri kalau dalam teosofi. Nah, menurut perspektif saya, Pak Lidbeter ingin menuliskan bahwa kondisi masyarakat Jawa mulai stabil saat pengaruh Indianisasi atau masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Jawa itu semakin masif, memperbarui kebudayaan dari yang mungkin awalnya uncivilized atau tidak beradab atau biadab menjadi beradab. Seperti itu mungkin. Itu secara simbolik saja penyampaian. Dan ternyata simbolisme dalam teosofi tidak hanya diajarkan oleh sang adep, tapi juga oleh
para muridnya Sang Maha Guru, termasuk tokoh-tokoh teosof terkenal. Dalam karya-karyanya memang tidak lepas dari yang namanya simbol-simbol. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Mas Wahyu tambahannya. Ini mungkin kalau bicara tentang Lead Beater sama HP Blavatsky ini menarik sekali, terutama kalau tokoh-tokoh teosofis seperti Blavatsky dan ya Annie Besant mungkin ini Annie Besant jarang sekali untuk membicarakan tentang Jawa, tapi Blavatsky dan Lead Beater. Nah, ini saya suka karena Jawa disinggung sekali di situ di dua orang ini antara Blavatsky dan Pak Leadbitter. Apalagi materi malam ini dari Mas Iman sangat erat sekali dengan simbol-simbol itu, simbol-simbol Jawa. Dan ini mungkin nggak akan ada habisnya ketika misalnya kita teruskan lagi tentang diskusi bagaimana spiritualisme Jawa dan bagaimana kelanjutannya, gimana isunya sampai sekarang, perubahan-perubahannya, belum lagi tentang bahas kesinambungan antara apa yang berlaku sekarang dengan apa yang sudah ada kemarin, gimana cara apa ya keberulangan sejarahnya, gimana lain-lain. Nah, mungkin kalau sejarah fisik bisa berulang, tapi kalau sejarah okultisme, sejarah mungkin spiritualnya, nah itu bagaimana? Nah, mungkin ini tidak akan pernah selesai kalau misalnya kita terus-teruskan lanjutkan lagi bagaimana tidak. Ini akan sangat panjang sekali diskusinya seperti itu. Nah, mungkin em, sekarang sudah pukul 21.36. Nah, mungkin sudah masuk ke rangkaian acara berikutnya yaitu mungkin refleksi teosofi dari Mbak Yohana ya Mbak Ina tentang esensi sakralitas dan spiritualisme Jawa dari materi malam hari ini. Saya persilakan Mbak Ina, Mbak Yohana untuk memberikan refleksinya terkait esensi sakral dan spiritualisme di Jawa. Silahkan Mbak Ina. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Ya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Terima kasih untuk Mas Inman ya sudah mau berbagi studi di masyarakat Teosofi Indonesia pada malam hari ini. Ya, materi ini eh apa eh, materi ini kita dapat eh, apa mengadopsi dari dari tujuan universal yang diutarakan oleh HPB, yaitu pertama adalah inti persaudaraan universal, yaitu tanpa membedakan ras, suku. Nah, di sini juga dari suku Jawa atau dari mana, tanpa membedakan ras, suku, religi, dan warna kulit ataupun gender ya. Kemudian ini juga ada kaitannya juga dari tujuan nomor dua yang diutarakan oleh HPB ya, yaitu studi mendalam mengenai persamaan filsafat, religi, dan sains. Juga tentang simbolis ini yang belum terungkap juga, yang tersembunyi juga. Itu juga tujuan yang nomor tiga, yaitu di mana apa tujuan nomor tiga itu hukum-hukum tersembunyi yang belum dapat terjelaskan oleh alam ya. Jadi ulasannya di sini adalah apa menarik dari studi malam ini yaitu meneguhkan bahwa kebijakan lokal Jawa adalah bagian dari wisdom universal juga. Kedua, mengajarkan kita bahwa membangun masyarakat tidak boleh terlepas dari kosmologi simbolis dan spiritualitas. Kemudian memberi kontribusi khas Nusantara dalam dialog peradaban spiritual dunia, sehingga teosofi tidak hanya berakar di barat, tetapi juga bertumbuh dan dengan kearifan timur Nusantara. Eh, dengan demikian, apa yang dipaparkan oleh narasumber pada malam hari ini bukan hanya pelajaran sejarah, melainkan juga pesan kebijakan universal bahwa simbol ritual dan sakralitis harus dipahami bukan sebagai warisan mati, tetapi sebagai pedoman hidup untuk menyatukan manusia dengan alam, sesama, dan Tuhan. Ya, mungkin itu yang bisa saya tarik dari benang merahnya. Jadi, apa namanya, kita juga bisa melestarikan budaya lokal ini, juga ada kaitannya dengan kebijakan dari teosofi universal. Baik, ya, terima kasih Mbak Ina atas refleksinya terkait bahasan kita pada studi malam hari ini. Nah, acara berikutnya dilanjutkan doa lintas agama dan renungan
yang dipimpin kembali oleh Mbak Yohana untuk memimpin doa lintas agama. Saya persilahkan kembali waktu dan layarnya untuk memimpin doa lintas agama. Silakan Mbak Yohana. Ya, saya akan menutup dengan afirmasi saja ya, afirmasi untuk afirmasi universal ya. Bisa berhening sejenak, ambil duduk posisi senyamannya, rilekskan, lepaskan semua pikiran dan semua energi negatif yang ada. Kita berusaha hirup energi positif dan buang semua energi negatif. Hirup lagi energi positif dan lepaskan semua energi negatif perlahan. Ya. Bimbing hamba dari ketidaktahuan menuju kebenaran. Bimbing hamba dari kegelapan menuju terang. Bimbing hamba dari kematian menuju keabadian. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ya. Terima kasih untuk semuanya, untuk Bapak, Ibu, adik-adik, semuanya yang telah hadir pada studi malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Ina atas refleksi dan afirmasi lintas agamanya. Nah, acara yang terakhir yaitu foto bersama untuk mengabadikan ini ya, si diskusi pada malam hari ini. Nah, untuk sesi foto bersama, kalau bisa saya persilahkan untuk on kamera semua peserta kalau memungkinkan. Jadi untuk saya screenshot kehadirannya dan diabadikan di sini pada malam hari ini. Baik, yang dapat on cam saya tunggu hingga 2143 ya. Ya, ya, oke. Saya kira sudah ya, segini saja. Baik. Saya mulai pengambilan gambar dalam hitungan 3, 3, 2, 1. Oke, lagi. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, oke. Baik, terima kasih. Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara pada diskusi dan studi masyarakat teosofi Indonesia pada malam hari ini dengan judul Simbol, Ritual, dan Sakralitas Spiritualisme Jawa dalam kerangka monarki pasca Mataram. Terima kasih Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang sudah bersedia hadir dan berdiskusi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Semoga sehat selalu dan terima kasih sudah hadir. Saya tutup Zoom meetingnya dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Saya tutup.